Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Masih di tengah situasi waspada dan berjaga-jaga menghadapi pandemi virus COVID-19 atau Corona. Ibadah Minggu Prapaskah kita yang kelima ini mengambil tema memaknai pengharapan. Sebagai manusia biasa, kita sering berhadapan dengan persoalan hidup yang terkadang berat dan sulit. Kita menjadi pesimis, frustasi dan merasa tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang menyerah, putus asa, kehilangan harapan dan tidak memiliki semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita diajak untuk belajar percaya kepada kuasa Allah sebagai sumber kekuatan, penghiburan dan pengharapan kita yang sejati. Dengan berhimpun di tempat kita masing-masing dan bersama dengan keluarga, mari kita datang menyambut panggilan Kristus. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan yang sejati, kami berhimpun menghadap Engkau. Kiranya Engkau berkenan merahmati kami di tengah peribadahan kami yang sederhana ini, ya Allah. Di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, kami rindu menyerahkan diri sepenuhnya di dalam rengkuhan kasih-Mu. Pandulah kami, ya Allah. Perbarui iman percaya kami kepadamu, agar kami terus beriman dalam pengharapan yang bernyala-nyala. Amin.
Litani pengakuan dosa. Allah yang Maha Pemurah, kami memohon pengampunan-Mu jika kami sering kehilangan harapan saat berhadapan dengan pergumulan. Ketakutan dan kegelisahan menguasai kami dan membuat kami tidak bergantung kepadamu. Tolonglah kami, ya Allah, agar kami selalu berserah dan mengandalkan-Mu di dalam doa dan di dalam sikap hidup yang terarah kepadamu. Di dalam Kristus kami memohon. Berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Syukur kepada Allah. Tuhan di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang sudah mengundang kami untuk ada di dalam persekutuan keluarga masing-masing pada saat ini. Engkau yang mengundang kami, perlengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
kita dari dosa dan jurang yang dalam, berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, setiap orang pasti memiliki tas sesuai dengan kepentingan dan kegunaannya. Untuk saat sekarang ini, selain di dalam tas ada alat komunikasi, ada charger, ada kartu identitas, ada pena, dan alat pembayaran yang sah, maka di dalam tas kita perlu ada hand sanitizer yang menolong tangan kita tetap dalam kondisi bersih. Selain sisi luar, isi tas seperti letak barang menunjukkan kebiasaan seseorang dalam mengelola barang-barang pribadinya. Karena hanya dirinya yang tahu di mana letak alat yang dibawa dan dibutuhkan pada waktunya itu. Apabila tas hanya satu dan tiba-tiba hilang, apa yang terjadi dengan kita? Kaget, kalut, panik, sedih. Itu menjadikan kita sejenak bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedemikian sedihnya kita kehilangan barang penting. Apalagi bila kita kehilangan orang yang kita kasihi. Seperti yang dialami oleh Marta dan Maria ketika Lazarus saudaranya itu sakit. Maka sebagai persekutuan yang mendekatkan satu dengan yang lain, mereka mencoba berkirim kabar kepada Tuhan Yesus tentang kondisi saudaranya kepada Yesus yang berada di seberang sungai Yordan. Tanggapan Yesus kepada sang pemberi kabar adalah penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ternyata Lazarus yang sakit itu kemudian meninggal. Yesus pun memilih untuk mendatangi Marta dan Maria. Di sini umat sedang membutuhkan penghiburan, sedangkan Yesus bersiap menjalankan tugas menyatakan kemuliaan Allah dengan memasuki Yudea, di mana ia pernah dilempari oleh orang-orang Yahudi dengan batu, sebuah usaha untuk percobaan pembunuhan. Dan dia akan menjumpai kelompok yang sama saat memutuskan untuk memasuki Yudea. Di tengah pergumulan umat yang diwakili oleh Marta dan Maria dengan kematian Lazarus, Yesus juga bergumul hal yang sama, yaitu kematian. Pengharapan yang Yesus sampaikan kepada Marta dan Maria adalah
bahwa penyakit yang diderita oleh Lazarus ini tidak akan membawa kematian, namun akan membawa kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus sebagai utusan Allah bagi dunia. Di sisi lain, Yesus akan menjalani kematian karena penyakit yang diderita oleh manusia, yaitu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah penyakit yang membawa kematian yang sesungguhnya, yang membahayakan umat manusia. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Marta dihadapkan akan pertanyaan Yesus ini, maka ini adalah sebuah tantangan juga bagi dia untuk menjawab. Dan Marta dengan indah menjawab dengan sebuah pengakuan iman. Dan dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Sesuatu yang luar biasa, karena dia mengakui dengan imannya tentang siapa Yesus sejatinya. Dan inilah pengharapan yang memberikan makna hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu Marta segera meminta Maria untuk datang kepada Yesus. Bagaimana dengan sikap Maria? Ia memiliki pemikiran awal yang tepat persis seperti Marta, bahwa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik itulah yang ia butuhkan. Karena kehadiran Yesus secara fisik ini akan membuat Lazarus tidak akan mati. Saat itu Maria dan orang-orang Yahudi yang mengikutinya menangis atas kematian Lazarus. Maskiulah hati Yesus atau embrymaumai, yang diterjemahkan dengan kalimat Yesus terharu dan ikut menangis. Bahwa ternyata manusia percaya pada kehadiran fisik Yesus, bukan pada Yesusnya sendiri. Ditambah lagi sikap beberapa orang yang melihat kehadiran Yesus secara fisik pun masih tidak percaya dengan kuasa Yesus. Sehingga mereka berkomentar, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka Alkitab menuliskan sekali lagi, maskiulah hati Yesus, yang kemudian diterjemahkan dengan Yesus marah. Dan Yesus langsung bertindak dengan pergi ke kubur Lazarus dan meminta orang menggulingkan batu itu dan membangkitkan Lazarus saat itu juga. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengaku iman percaya seperti Marta kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ansih, Tuhan yang memiliki kuasa pada dirinya, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ia bisa ada di mana saja dan kapan saja. Karena inilah yang menimbulkan pengharapan, dan pengharapan ini akan menumbuhkan semangat bagi kita untuk mengisi kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kematian bisa menjumpai siapa saja dan kapan saja, termasuk virus Corona 19 yang mendunia saat ini. Satu hal yang pasti, bahwa selama kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi hidup, berarti kita mendapatkan tugas untuk memberikan pengharapan dan mengisi kehidupan ini melalui doa bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk melawan virus ini bersama dengan para medis dan rumah sakit yang menyediakan tempatnya. Melalui dana, bagi kita yang memiliki dana, mari kita berjuang untuk menolong, menopang orang-orang yang saat ini secara ekonomis kehilangan mata pencahariannya. Dan kita juga diminta untuk mendukung dalam daya, yaitu kita menjaga kebersihan diri kita sendiri, dimulai dari lingkungan kita dan kemudian kita menyebarkannya kepada siapapun juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbagi berkat di dalam kehidupan kini. Kembali kepada makna sebuah tas, mari kita buka isi tas kita dan kita bagikan berkat Tuhan itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
bersama dengan pergumulan bangsa Indonesia dan seluruh dunia saat ini menghadapi virus corona yang sudah merebak kemana-mana dan memakan korban jiwa. Berikanlah kami hati yang sanggup menerima firman Allah, sehingga kami boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk menjadi contoh kebaikan di tengah dunia ini. Ingatkanlah kami bahwa kesehatan diri kami akan menolong kami dan lingkungan kami. Untuk itu, tolonglah kami, mampukan kami di dalam semangat mendukung orang-orang yang sedang sakit, para medis, rumah sakit khusus menangani virus. Biarlah mereka yang berjuang saat ini juga boleh dipulihkan pada suatu hari nanti. Dan berikanlah kepada kami, ya Bapa, kekuatan ketika kami memiliki daya, agar apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi harapan kami, boleh bersinambung dengan kebutuhan orang-orang pada saat ini. Jadikanlah kami alat-alat untuk membawa damai sejahtera di tengah situasi yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Dan ketika kami memiliki tas kami masing-masing, izinkan kami berbagi berkat itu kepada siapa saja yang terimbas secara ekonomi pada saat ini. Kami juga berdoa, ya Bapa, di tengah perjuangan ini, perkenankanlah kami menjaga diri kami, ikut mendukung program-program pemerintah, membersihkan diri kami sendiri, memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kami, serta kami berjaga jarak atau menjaga jarak dalam rangka untuk membantu virus ini tidak berkembang lagi. Mampukan kami untuk memiliki hati yang penuh pengertian. Kami naikkan doa dan permohonan kami untuk pemulihan dunia dan isinya ini di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pulanglah untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya. Hosiana.